Mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002 dimiskinkan ya. Permohonannya Mbak diadakan pilot dan itu si hakimnya lagi-lagi Erin Damanik Ya. yang terkena kasus Ronald Tanur ini nih. Iya, betul. Ya. Kami sekeluarga diancam dibunuh. Inisialnya JS, warga negara Italia. Dia sempat bicara, apabila terjadi sesuatu terhadap LS, keluarga kamu gone. Di balik WNA ini saya juga nggak tahu siapa, sekebal apa dia sama hukum di Indonesia. Setiap kali saya laporin, semuanya stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik, sekaligus juga DPR RI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional di Komisi 9. Kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Mbak Fani dan Mas Richard, kuasa hukumnya Mbak Fani. Mbak Fani ini adalah mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002 yang sekarang mengalami kasus dimiskinkan ya, dipilotkan. Ya, dan sekarang jadi dianggap punya hutang 113 miliar kepada warga negara asing ya, yang melakukan investasi di Indonesia. Dan sekarang pertanyaannya adalah mereka tuh punya kitas sebagai investor apa tidak. Dan keputusan pilot ini lucunya ya diputuskan oleh Hakim Erin Tuah Damanik yang kemarin dianggap bermasalah dengan keputusan bebasnya Ronald Tanur, kasus anak anggota DPR RI pada saat itu ya, yang membunuh pacarnya. Dan Erin Tuah Damanik sekarang sudah jadi tersangka karena dia terbukti menerima suap ya dalam kasus itu. Dan lucunya bukan hanya Hakim Erin Tuah Damanik saja memutuskan kasus pilotnya Mbak, tapi Paniteranya sama juga dengan kasus Ronald Tanur. Paniteranya sama dengan kasus Ronald Tanur. Dan seperti kita ketahui kemarin kasus 3 hakim yang jadi tersangka di kasus Ronald Tanur ini ya juga ternyata merembet kepada salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung yang ditemukannya duit hampir 1 triliun ya di kasus ini. Artinya kan itu ada dugaan bukan hanya kasus Ronald Tanur saja yang jual beli kasus ya, tapi juga dianggap berarti selama ini ada dugaan modus-modus praktek ya jual beli kasus, markelar kasus di dalam pengadilan di negeri kita ini. Terutama ya ini kan ada 3 hakim yang sudah jadi tersangka, ada 1 pejabat MA, di mana kan ini sudah jelas kan, artinya kejaksaan ya juga harus meneliti ya ada berapa kasus-kasus apa saja yang dimarkusin, dimaklar kasus, dijual beli kasus nih. Ya kan? Jangan-jangan termasuk itu ini lagi. Nah, menurut Mas jangan-jangan termasuk kasus ini gitu ya? Iya, karena banyak kejanggalan, kan gitu. Banyak kejanggalan, oke. Janggalnya adalah berarti Mbak sekarang dianggap diputus sama Hakim Erin Tuah Damanik ini yang kemarin jadi tersangka ini dikatakan pilot. Berarti PKPU ya? PKPU. Dari PKPU akhirnya menjadi kepailitan. Kepailitan. Artinya di pengadilan ada putusan Bali ada putusan bahwa ini perkara lagi status quo. Belum ada belum ada putusan. Belum ada putusan. Dan berarti tidak boleh ada eksekusi. Objek tidak boleh dieksekusi. Tapi justru malah dieksekusi oleh Erin Tuah Damanik ini. Iya, betul. Oke. Sabar. Sekarang kita tanya dulu. Kasusnya apa? Ini hubungannya apa sama warga negara asing, Mbak? Bisnis apa nih? Awalnya saya tuh cuma berbisnis kerjasama untuk membangun apartemen. Oke. Dengan warga negara asing berasal dari Swiss. Yang menuntut PKPU Mbak nih? Menuntut PKPU di awal pertama itu di Denpasar, dia juga yang menuntut, akhirnya sampai ke dia tidak puas, dia melakukan PKPU di Surabaya. Oke, jadi di Bali ini ibaratnya masalahnya belum kelar, dia nggak puas, dia sesuai dengan keinginan dia nuntut lagi Surabaya. Hakimnya Erin Tuah Damanik ini. Gitu. Terus Mbak dinyatakan pilot lagi. Dia menang ya kan? Nah, gimana awal kerjasamanya apa? Kerjasamanya itu kan 2016 bahwa mereka memang mau membantu pembangunan proyek apartemen. Dan itu sudah terjadi pembangunan itu. Jadi Mbak sudah membangun apartemen? Sudah, bahkan dia pun sudah menjualkan ke pihak orang lain. Jadi warga negara asing ini tiba-tiba masuk di tengah-tengah? Iya, masuk di tengah-tengah dalam artian dia menjual apartemen tersebut yang sudah jalan kan, pembangunan sudah selesai dan sudah berjalan.
dia juga tanpa sepengetahuan perusahaan dia menjual kepada pihak lain. Menjual kepada pihak lain. Dia Iya. di situ invest nggak? Chip in nggak? Dia chip in. Chip in. Iya, dia chip in. Tapi Dia kan, naruh modal. ya, tapi dia tidak ada di dalam struktur perusahaan saya. Oke, artinya dia di sini masuknya sebagai turis, visa turis, apa ada kita investor atau pengusaha? Setahu saya pada saat itu mereka masih semuanya cuman turis, visa turis. Visa turis. Ya. Artinya kalau turis nggak mungkin mereka harus berusaha di sini ya? Iya, itulah yang Iya. itulah yang buat saya janggal sampai dia bisa melakukan gugatan terus dan terus. Dan dikabulkan menang sama si Erin Tuada Manik ini. Iya, akhir Oke. dari Denpasar pun menang sampai kasasi, dia menang karena ada perlawanan dari pihak ketiga dan Pengadilan Negeri Denpasar menangguhkan bahwa tidak dapat dieksekusi. Si pihak WNA ini tidak puas, dia langsung mengajukan PKPU. Oke, artinya di pengadilan Bali ada keputusan bahwa ini tidak bisa dieksekusi Iya. karena ada gugatan dari pihak ketiga. Betul. Pihak ketiga ini siapa? Pemilik tanah. Pemilik tanah, Oh, jadi pemilik tanah. Jadi di apartemen ini dibangun di atas tanah yang sewa menyewa Sewa. tanah. di Bali kebanyakan sewa berapa Iya. puluh tahun Iya, gitu kan selama ya. 45 tahun saya Oke, sewa. ada gugatan dari si pemilik tanah. Iya. Artinya harusnya tidak boleh ada eksekusi apapun, keputusan pengadilan apapun Iya, atas sampai kasus selesai, ini. iya. Ya. Tapi justru janggalnya di pengadilan Surabaya. Di Surabaya Niaga diterima. ya berarti ya? Iya, pengadilan betul, Niaga PN Surabaya Niaga. itu diterima. Niaga Surabaya. Niaga Surabaya Memutuskan. diterima Diterima. Permohonannya. permohonannya Mbak diadakan pilot dan itu si hakimnya lagi-lagi Erin Erin Tuada Tuada Manik. Manik Iya. yang terkena kasus Ronald Tanur ini nih. Iya, betul. Iya, nah ini berarti ini harus masukan juga nih ya buat pihak yang terkait untuk meninjau ulang Eksaminasi. putusan ya. Eksaminasi. Eksaminasi ya jadi kasus ini. Oke, kita cerita lagi ke belakang, Mbak. Artinya Mbak bekerja sama dengan dia invest bangun apartemen. Iya. Oke, apartemennya kejual. Kejual sudah 17. 17. Sempat udah ada bagi hasil? Sudah karena pada dasarnya yang saya tahu sampai saya merasa dizolimi ya. Di saat penjualan itu sampai 2021 saya tuh nggak tahu kalau dia memberikan menjual di belakang saya dalam artian dengan harga berbeda. Oke, harusnya dijual berapa? Jadi sesuai dengan akte yang di Indonesia itu dia menjual rata-rata 500 juta Per unit. per unit. Tapi dia jual Ada yang 2,5 miliar, ada yang 3 miliar. artinya 5 kali lipat, 6 kali lipat dari harga Iya. yang Oke. Yang saya sadari setelah 2022 itu pajak hampiri perusahaan saya bahwa pajak datang. iya, orang kanwil pajak bahwa saya tidak melaporkan dengan benar atas penjualan dari apartemen tersebut. Padahal Mbak taunya dia jual per unit itu 500 jutaan. Iya. Dan itu sudah keluar akte buat para pembeli. Oke. Di situ saya baru kaget karena apa? Mereka menunjukkan saya ini ada kiriman ke Dubai. Sedangkan saya tidak punya perusahaan di Dubai. Jadi ada aliran uang ke Dubai. Iya, Iya. antara klien dan si WNA tersebut. Setelah saya baca bahwa dari pajak itu memberitahukan saya bahwa instruksi yang semua dilakukan adalah si WNA itu langsung kepada klien untuk mengirimkan uang tersebut ke Dubai tanpa ke Indonesia. Jadi klien itu Ini disuruh pembeli apartemen Iya. berarti ya. klien itu disuruh mentransfer dua kali, satu ke perusahaan saya yang sebesar 500 rata-rata. Sisanya yang lebihnya lain- marginnya ya. langsung ke Dubai. Iya. Sementara orang pajak akhirnya mendeteksi sebetulnya penjualannya kok nggak 500 juta nih. Iya. Ini 2,5 miliar, 3 miliar. Akhirnya Mbak ditagih itu pajak yang Ditagih. dianggap belum dibayar. Iya. Setelah Mbak jelaskan gimana kata orang pajak? Enggak, tetap akhirnya saya yang harus bayar dan saya bayar. Nggak mau tahu tuh orang pajak. Enggak, Oke. Terus? saya membayar karena saya pikir pada saat itu oke lah. Karena saya juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya bilang oke, Iya. saya bayar. Karena saya juga nggak mau bermasalah dengan orang pajak. Iya. Nggak sampai di situ.
Dan saya baru tahu bahwa ternyata dia yang melaporkan tentang ini. Iya. Dan akhirnya saya melaporkan ke Mabes Polri terkait dengan ini karena Kapan laporinnya? tahun 2022 Oke. Bulan Agustus. ke Barreskrim sampai sekarang masih sidik aja, saya juga nggak tahu. Laporinnya kemana pada saat itu? Barreskrim ke Barreskrim, Di Tibidum. di Tipidum. iya, bahwa satu pemalsuan invoice. Saya tidak pernah membuat invoice kepada klien, tapi dia yang membuat, mengatasnamakan perusahaan saya dan objeknya. Terus Penggelapan. dengan penggelapan karena uang dana tersebut tidak masuk ke Indonesia dan dia yang Transaksi saya di luar ya? Maksudnya transaksinya di Dubai, Bukan tapi ke perusahaannya. objeknya kan di Bali, gitu Iya. loh. Yang itu yang membuat saya sangat iri sampai sekarang pun orang Perkaranya. ini masih berkeliaran ya, maksud saya. Kenapa menurut saya ini orang ini kebal banget. Nggak ada Setiap kali saya laporin semuanya stuck. Si LS ini, Iya, warga negara Swiss. iya. Iya. Saya sangat bingung ya. Sebenarnya LS ini, di belakang LS ini ada siapa gitu. Sedangkan saya warga negara Indonesia, saya butuh keadilan, Itu perlindungan. butuh perlindungan. Tapi kenapa yang notabene orang tersebut, LS tersebut ini kan Seperti notabene tidak bukan warga negara Indonesia, WNA, Tidak terjangkau. sepertinya kok kebal hukum ya di negara saya sendiri gitu loh. Makanya di situ saya sangat cinta negara saya. Tapi saya juga butuh keadilan di Betul, negara saya. harus berperan, negara harus berperan di sini, harus turun. Ini nggak bisa didiemin, Mas. Iya. Dari 2021 saya diperlakukan seperti ini. Terus menerus. Banyak gugatan. Hidup saya nggak cuma untuk ngurusin itu. Oke, sabar, Mbak. Saya harap dengan adanya pemimpin presiden yang Pak Prabowo bisa menindaklanjuti semua masalah-masalah masyarakat. persoalan-persoalan ini ya. Persoalan-persoalan yang saya hadapin. Saya udah nggak tahu dari 2021, Mas. Sampai sekarang masih terus. Di balik WNA ini saya juga nggak tahu siapa. Sekebal apa dia sama hukum di Indonesia. Apa iya dia bayar pajak? Saya loh ini bayar pajak. Dia bayar pajak nggak? Apa yang dia mau? Keuntungan aja. Terus dia tinggal pergi. Kita cuma jadi kacung. Ya. Ya, Itu aja. perusahaan yang didirikan dari mulai banyak menampung pekerjaan sampai hancur. Iya. Ya, jadi kan berarti harus ada perhatian pemerintah. lah. Karena dengan matinya PT IBM, otomatis pemasukan daripada Pemda yang mana Iya. dalam hal ini pajak yang diwakili itu tidak ada lagi. Iya. Pengangguran malah bertambah jadinya. Yang kemarin 50 bekerja sekarang tidak bekerja lagi. Iya. Jadi di sini pemerintah minimal ya Pemda lah. Pemda Bali menyikapi. Dan stop juga, ini di luar kasus ini ya. Iya, Di luar kasus ini kita bicara secara umum, stop WNA berinvestasi berusaha secara ilegal. ilegal benar. Ya kalau legal bagus. Legal Dia harus bagus, bayar ada pemasukan pajak, negara ya. harus masuk negara harus ada jelas aturannya. Tapi kalau Feedbacknya. sampai ada WNA ini di luar kasus ini ya, Ya. melakukan ya Ternyata. investasi ilegal yang akhirnya negara juga ada untung, Tidak ada malah untung justru sama mengeksploitasi Betul. negara kita. Sumber daya alam. Stop, jangan sampai. Sekarang dia di mana dia? Setahu saya dia di Bali. Di Bali. Ya, Apa kerjaannya di sana? saya nggak tahu kerjaannya dia apa. Dan saya juga nggak tahu dia bayar pajak atau enggak. Intinya saya nggak tahu apa yang dia kerjain. Dulunya kerja apa? Dulunya kan mantan banker. Banker dia. Mantan banker. Iya, Dan sekarang dia tinggal di Bali. dia di Bali. Tempat tinggalnya nggak jelas juga. Nah, Iya. gini, Dia pindah-pindah terus. Saya nggak tahu. Visanya visa apa? Saya nggak tahu Turis. sekarang. Kalau Turis. sekarang saya nggak tahu Saya apa nggak dia Coba punya aja kasih kita. namanya, kita kasih ke imigrasi biar semua cek ya kan. Oke. Iya. Iya. Karena janggalnya begini Mas ya. Kita lihat di sini dia seperti semacam kalau saya lihat dia tidak punya usaha di sini.
Lalu dia seperti melakukan, kalau di investasi kan dia harus mengikuti regulasi aturan berinvestasi di Indonesia. Tapi dia tidak melakukan seperti itu. Lalu dia melakukan pinjaman. Karena pinjaman itu nanti dianggap sebagai investasi. Jadi bingung juga, di waktu penagihan dianggap ini investasi. Padahal dia udah jelas tidak ada sistem investasi. Kalau investasi kan harus ada kewajiban yang dibayarkan ke pemerintah. Iya, betul. Nah, seperti itu kan. Nah, dan batasannya pun harus jelas. Nah, di sini yang orang-orang yang berinvestasi itu, yang bekerja sama tadi dianggap bahwasanya dia berinvestasi. Tetapi dalam hal ini saya lihat dia tidak memiliki syarat-syarat untuk berinvestasi. Perusahaan nggak jelas, tempat tinggal nggak jelas, identitas nggak jelas. Akhirnya kita bingung juga, ini jangan-jangan Kitasnya juga apa, gitu. kapitalis lah ya, kapitalis seperti itu. Saya memastikan itu kapitalis. Kenapa? Karena tidak punya identitas, dan punya lain, tidak punya usaha. Dia hanya menghancurkan perusahaan daripada PT IBM. Yang mana PT IBM sendiri punya kontribusi besar terhadap Bali. Di 13 wilayah telah dibangun oleh PT IBM. Tapi Mbak Justru dihabisin oleh, dinyatakan pilot, oleh- dinyatakan utang. dengan berbagai cara. Oke. Dengan mendekati, memasuki dulu keluarga, lalu sampai mengakui sebagai bapak baptis anaknya, dan sekarang mengabdi dia. Dan intinya yang parahnya lagi Hakimnya itu sama seperti hakimnya Erinto Adamani, Iya. Suatanur yang menjadi tersangka kasus suap. Betul. Ya kan, ini harus ditelusuri lagi nih. Ada hubungannya juga nggak dengan yang kemarin ditangkap nih mantan pejabat MA, ya kan? Iyalah, pastilah ada Karena kaitan. kasusnya Nggak mungkin dia lah itu. putusannya nggak ada Ya, kaitan. Pasti. 1 triliun, bro, ya kan? Iyalah. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak, abis itu dia melakukan penjualan yang ternyata nilainya di luar semestinya, sepengetahuan Mbak, dan Iya. Mbak artinya tidak menikmati tuh Iya. keuntungan yang dia jual 2,5 1,9 miliar, juta US. 9 miliar, 2,5 miliar, 3 miliar per unit tadi. Iya. Oke, kalau di total berapa tuh? Ada transaksi berapa? 1,899 juta US dollar, Satu- sekitar 27 miliar. 27 miliar. Ya. Sementara yang Mbak tahu hanya Yang saya tahu tuh cuma hanya 5 M-an ya, 5 yang M. masuk ke Indonesia. Oke, Mbak sampai ditagih pajaknya juga. Nah, terus intinya Mbak dinyatakan pilot, kok bisa sampai dibilang punya utang sebesar 7 juta dolar, 7 juta dolar atau 13 miliar. 113 miliar. Pada dasarnya dia pihak LS ini dan pengacaranya mengatakan bahwa Pengacaranya siapa boleh tahu? namanya EC Domisili di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Ya, terus Dan si EC ini saya nggak tahu ya kenapa dia sampai segitunya akhirnya jadi kayak ke pribadi saya, which is dia juga tidak mengikuti dari awal sebenarnya. Ini kan dia masuk pada yang PKPU saja. iya. Yang parahnya adalah dia mengatakan bahwa gugatan ini sangat sederhana, sedangkan dalam PKPU atau pilot, gugatan apartemen itu tidak ada yang gugatan sederhana karena sudah ingkrah di pengadilan Denpasar terkait dengan gugatan yang dia menangkan di Denpasar. Oke, padahal ada keputusan di Denpasar ini. Masih ada Masih keputusan ada gugatan bahwa pihak ketiga di iya. mana nih tidak boleh ada eksekusi apapun. Iya, Tapi ada nyatanya penangguhannya. dieksekusi di Diskusi oleh di Iya. PN Surabaya. Surabaya. Niaga Surabaya. Oke. Ini kesalahan fatal juga. Kesalahan fatal ini Ya. perlu Ditinjau Perlu ulang. ditelisik lagi. ditelisik lagi. Kok Oke. bisa berani-beraninya memutus seperti itu? Pertanyaannya, sekarang setelah Mbak dinyatakan pilot, artinya perusahaan IBM ini oleh kurator dong, Iya, betul. dikuasai berarti ya, Ya, dikuasai. oleh kurator, Objek, Iya. objek. objek sebagai objek. Dan intinya kalau Mbak dinyatakan pilot itu ada kurator dan perusahaan harus tetap berjalan kan? Ya, Enggak, tapi betul. enggak Harus berjalan. seharusnya tetap berjalan. Iya, harus berjalan. tetap berjalan Ya, kan? 9 Oktober kurator datang langsung memutus hubungan kerja kepada semua karyawan pada saat itu juga, dan saya pun harus keluar dari situ. Dan pemilik apartemen yang saya sangat miris ya. Pemilik apartemen sendiri pun sampai harus keluar dari apartemen
dalam waktu 2 kali 24 jam. Oke, orang-orang yang sudah membeli apartemen itu gimana? Iya, ini? iya disuruh keluar. Diusir. Diusir, itu pelanggaran. Dan Makanya aneh 2 kali juga. 24 Aneh, jam. harusnya kan tetap berjalan ya. Iya, Iya. tetap jalan. Ini kurator-kuratornya siapa aja nih? Kuratornya cuma satu, Iya. Satu orang kurator. Iya, siapa itu? Bertolomeus Oke. namanya. Oke. Mengusir pemilik. Mengusir penghuni dengan membuat apabila mereka tidak dapat keluar dalam waktu 2 kali 24 jam akan dipanggilkan imigrasi dan akan dideportasi. Apa Oh, banyak urusannya? orang-orang asing di sana. Iya, Karena semuanya orang asing. semuanya asing. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Mereka sudah membeli. Mereka Nah, sudah justru beli. sekarang pertanyaannya imigrasi harus mengecek si LS ini keberadaan di Indonesia dia sebagai apa, Iya. izin tinggalnya apa, Ya, visanya betul. apa, Ya, kalau ada kitas-kitasnya apa, bener nggak sih? betul. Iya. Karena kalau dia menggugat sebagai pengusaha atau investor harusnya juga kedudukannya harus jelas dong statusnya Iya, apa. betul. LS. Legal standing-nya ya, legal standing. Bener nggak sih? LS, AB dan TH itu semua harus jelas Oke. apa kedudukannya mereka. Oke, AB dan TH ini Tidak pernah ke Indonesia. tidak pernah ke Indonesia. Berarti waktu pengadilan Nggak pernah. nggak pernah dihadirkan. Tidak pernah hadir. Dan mereka tidak pernah hadir. Itu yang Termasuk membuat LS juga nggak pernah hadir. LS cuma terakhir pada saat mau putusan aja Datang dia. datang. Karena saya bermohon pada saat itu sebenarnya saya bermohon kepada majelis hakim, tunjukkan dong mereka ini siapa penggugatnya ini, bagaimana pemohonnya ini, kenapa mereka tidak bisa hadir. Oke. Dan sekarang intinya sudah dilaporkan kemana aja nih sekarang nih baru-baru ini? Ke Saya Baris sudah Krim Baris Krim tahun 2022 itu. 2022. Oke. Dan untuk terkait Erin Tuada Manik ini dilaporkan juga nggak? Saya laporkan Sudah ke ke KY? KY. Ke KY kapan? Saya sudah diambil kemarin itu bulan dari bulan September. Oke. Jadi sebelum Erin Tua ini ditangkap ya berarti? Iya, Iya. Iya, saya iya, sudah iya, melaporkan dan juga ke MA saya sudah melaporkan ke Kejati kemarin saya terakhir iya. Kejati mana? Timur Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Iya. Saya sudah laporkan. Bahkan yang saya sangat kecewa pada saat sidang itu benar-benar semua eksepsi kami itu tidak sama sekali istilahnya bukan Dipertimbangkan ya? dipertimbangkan. Itu yang sangat sudah jelas. Janggal. Janggal. Janggal sekali karena ada apa Mas? Mas Surya, karena itu ada penetapan penangguhan loh. Ya, ada kekuatan hukum dari PN Bali yang Iya. dilanggar Ketua oleh 18 PN Surabaya, PN Niaga Surabaya, Iya. yang mana pimpinnya waktu itu Erin Tuada Manik. Dan intinya faktanya Erin Tuada Manik ini tertangkap. Nah, kasus sekarang suap tertangkap. Ronald Nah, Tanur. kita itu yang harus Iya kita kan? perlu eksaminasi itu, Iya, periksa. betul. Ini Apakah fakta yang tidak bisa dibungkiri. Iya, gitu kan, aneh. ya. Itu sangat-sangat Jangan-jangan. Iya. ya Iya, jangan-jangan lah. Jangan. Ya kan? karena Ya, 1 triliun. soalnya Iya. soalnya seperti ini juga Mas. Ya saya tahu ya lawan saya ini kan Bengkel. banker. Hmm. Ya saya yang notabene maksudnya tahulah istilahnya bukan sembarangan lah karena orang mereka ini pasti kan mereka pasti kan ada istilahnya punya dana atau gimana Ya, tapi nggak boleh banker gimana pun warga negara asing mau hebat apapun tidak boleh mengacak-acak sistem hukum di negara kita. Itulah. Kalau emang itu benar-benar dikatakan janggal. Iya Ya kan betul. kita punya tahu nih benar-benar dia harus diteliti lagi ya. Iya. Nggak cuma sampai di situ. Saya digugat lagi di Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Oke, gugatannya? Bahwa dia meminta saya untuk imaterial dan material sejumlah 600 miliar. Atas dasar apa? Atas dasar dia membeli tanah di Labuan Bajo. Pada intinya dia saat itu saya punya lahan di Labuan Bajo, memang beberapa lahan di Labuan Bajo. Tahun 2015 dia mencoba membeli lahan saya, salah satu lahan dari lahan saya itu. Karena dia tidak bisa melakukan balik nama, jadi dia minta saya untuk memakai nama saya sampai dia memiliki perusahaan atau siapa yang dia tunjuk. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya bilang. Saya sudah akuin itu memang milik dia. Saya tidak, dia sudah bayar, dia sudah beli, cuman memang belum dibalik nama. Pada saat itu
saya ingat sekali 2019 sertifikat itu saya kasihkan ke LS di Geneva. Terus dia ambil, terus dia balik ke Indonesia 2019. Dia bilang, tolong titip lagi. Kenapa? Karena saya kan bolak-balik keluar, jadi saya takut hilang. Saya keep lah itu. Selama saya keep, ada gugatan 2021 itu di Denpasar. 2022 dia memberikan somasi ke saya bahwa minta sertifikat itu. Saya bilang, pengacara saya bilang, silakan kapan waktunya, kapan siap ke notaris. Karena klien kami tidak mau beresiko. Sampai di situ dia tidak menjawab. Setelah kami menjawab, tidak menjawab balasan surat. Sampai dia berganti pengacara, kuasa hukum. Kuasa hukumnya itu sekarang baru langsung meminta kembali untuk diberikan sertifikat tersebut. Kami pun siap, balik lagi kami menjawab kapan siap untuk ke notaris. Tapi tolong diberi waktu supaya schedule-nya, karena kan tidak hanya ngurusin urusannya itu aja. Nggak jawab juga. Akhirnya 2024 dalam PKPU ini dia langsung melakukan gugatan saya. Ini 600 juta tadi. 600 miliar. 600 miliar tadi. Yes. Ya. Di situ saya kaget. Bagaimana tanah dia ini dia beli 1,9 miliar. Data saya adalah dia tulis semua aset saya untuk disita di pengadilan Labuan Bajo. Masih berlangsung nih? Masih berlangsung. Dan hari Senin ini bukti. Di situ dia tulis bahwa saya tidak mau memberikan sertifikat. Di dalam itu juga dia meminta pengadilan untuk menyita semua aset saya yang tanah di Labuan Bajo. Itu ada sekitar 15 akte. Oke, intinya sekarang masih berlangsung ya? Berlangsung. Yang saya nggak habis pikir adalah bagaimana itu kan bukan miliknya. Kenapa dia mencoba memasukkan aset-asetnya, Mbak? Ya. Ya, untuk dan digugat. tahu dari mana ini ONA ini tahu dari mana semua nomor sertifikat saya. Artinya ada yang Data Saya- pribadi, ada yang Iya. membocorkan data pribadi. iya. Nah, ini yang saya sangat Dia WNA, tapi bisa tahu semua aset-aset Saya aja nggak bisa. nomor-nomornya. saya mau cek seseorang pun saya nggak bisa. Hmm. Apalagi Ini WNA. Dia bisa mengetahui aset saya, Hmm. nomor sertifikat, luas sertifikat. wah, itu harus Saya cuma nggak bisa pikir aja di situ. Pernah ada ancaman-ancaman mungkin dari pihak-pihak tertentu atau gimana? Ya, pernah pada awal-awal 2021 ya sempat sampai saya harus meminta bantuan kepada PM dan Polisi Intel untuk mengikuti saya kemanapun. Melindungi. Iya. Kenapa? Karena sempat ada yang menghubungi suami saya. Hmm. Siapa ini? Inisialnya JS, Warga negara Indonesia apa? warga negara Italia. JS. Iya. Oke, terus? Terus dia minta kepada suami saya untuk ditemui. Kami menemui dia di sebuah restoran. Tapi dia sempat bicara apabila terjadi sesuatu terhadap LS, So, dia oke bilang, keluarga kamu gone. Kami pun sekeluarga diancam dibunuh dengan warga negara Italia. warga negara Italia ini. Ya, WNA. Di negara yang saya cintai, saya sebagai warga negara Indonesia itu Tinggal saya di- bahkan diancam oleh warga negara asing di negara saya. Itu kan nggak masuk akal ya. Iya, benar. Nggak boleh. Ya. Negara di sini harus turut serta dan berperan melindungi warga negaranya. melindungi masyarakatnya. JS ini sekarang masih tinggal di Bali apa di mana? Saya nggak tahu dia tinggal di mana. Umur berapa orang ini? Umurnya sekitar 50. Warga negara Italia. Warga negara Enak Italia. aja orang-orang warga negara asing di Bali jadi mafia. Aja.
orang-orang kayak gini kan ya. Kan LS juga lahir asalnya Itali, bukan Swiss. Ya? Asalnya dari Itali. Oke. Itali dia. Tapi paspor itu Oke, itu apa komen reaksi suami kamu saat diancam seperti itu? kebetulan saya ada di situ. Suami saya bilang, we don't want to have suami saya cuma bilang, kita nggak mau ada masalah kok. Sekarang intinya tunjukin dia, suruh ke sini gitu loh. Kalau memang dia jenderal, dia datang dong. Sempat orang tersebut JS itu membuat apa namanya untuk pertemuan. Iya. Tapi LS-nya nggak mau. Iya. Mau datang. Tapi kami saya panik karena saya punya anak satunya masih umur, pada saat itu masih umur 2 tahun. Oke. Apa hubungan JS dengan LS ini? Mereka kenal nggak? Mereka kenal dan saya nggak tahu hubungannya mereka apa. Mereka cuma bilang pada saat itu JS bilang saya protect LS. LS. Di Bali nih ya, di negara tercinta Bali. kita nih ya. Iya, makanya saya merasa kami ini tuh lagi dijajah sama WNA dengan modus yang seperti ini ya, maksudnya modern. Ngerti. Intinya jangan sampai ada WNA yang sewenang-wenang di sini mengaku-ngaku mafia dan mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Negara di sini harus bertindak, berperan dalam melindungi kasus Mbak ini. Karena ini ada apa yang Mbak bicarakan kenyataan kan ya? Iya. Ya, emang ancaman itu ada oleh si Ada. JS ini ya. Ada Iya. on the spot langsung sampai kita akhirnya pun meminta pertemukan aja gitu sama Dan LS. setelah kejadian itu masih ada hubungan lagi dengan JS? Enggak, kita nggak pernah ketemu lagi. Dan dia sekarang nggak tahu masih tinggal di Bali apa tidak? Iya, saya nggak tahu. Iya, iya. Kita ketemu 2 kali, pada saya 2-3 kali. Karena dia bilang JS mau mempertemukan kami kepada LS pada saat itu. Iya, iya, iya. Sekarang intinya adalah apa yang ingin Mbak katakan? Saya sempat juga membuat surat terbuka Iya, waktu Presiden. kepresidenan Jokowi. Sampai saya harus saya disomasi sama dari pengacaranya, kuasa Usaha di hukumnya take down lah. si LS Iya, untuk iya, take iya. down. Kenapa take down? Karena saya bilang saya sudah melaporkan pihak Erentua, terus saya udah melaporkan kejanggalan-kejanggalan ini, mungkin saya bilang mungkin ada faktor X. Dia minta saya untuk take down dan meminta maaf kepada si pihak LS ini. Saya ini mengungkapkan perasaan saya kepada pemimpin di negara saya. Apa dasarnya saya harus men-take down? Terus apa jawaban Mbak? Kuasa hukum saya bilang mereka punya hak asasi untuk memberikan dasar untuk memberikan surat terbuka kepada Iya, hak Mbak. Bebas lah. ya Bebas. Terus setelah itu apa? dia Yang nggak dilakukan dia tidak balas lagi. Tapi yang saya lucu, kenapa Mbak disuruh take down? Iya. Bahwa berita Mbak melaporkan ya kasus bahwa ini ke presiden. ya dan mereka tidak senang karena si pihak bule ini dibawa-bawa namanya lah. Saya bilang ini kan satu lagi, ini kan sudah umum bahwa di SIPP juga bisa kelihatan kok nama lengkapnya semuanya. Apa yang jadi dasar buat saya? Saya kan bisa mencurahkan isi hati saya kepada pemimpin negara, buat warga negara Indonesia saya sendiri. Kenapa? Apa dasarnya dia sampai seperti itu? Kenapa saya harus meminta maaf kepada pihak WNA ini? Terus setelah itu tidak ada jawaban lagi nih mereka? Enggak. Tapi intinya kan sangat aneh. Iya. Itu. Oke, kalau dari Mas gimana? Kalau Sebagai kuasa hukum. mengenai hukumnya ya, yang tadi yang Apa yang dilakukan selanjutnya? ya kita minta upaya untuk eksaminasi ini perkara karena terkait dengan adanya penemuan Erentua yang ditangkap oleh Kejagung dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan
perkara-perkara mana aja yang ditangani oleh Iya. Erin Tuah terkait perkara klien kami. Iya, iya. Nah itu harus dieksaminasi, Iya. wajib, karena pasti ada kaitannya dong. Iya. Nggak mungkin nggak ada kaitan, apalagi banker lah, banker kapitalis seperti itu. Saya yang nyatakan kapitalis, karena nampak kejahatannya, usaha tidak ada, dia mencari usaha yang berkembang, mencari keuntungan di situ, mematikan usaha orang, dan sampai saat ini yang mana potensi daripada klien kami memberikan lapangan pekerjaan hancur. Oke. Sekejap habis di Bali. Iya. Nah, kira-kira apa seperti orang mana yang akan menguntungkan Indonesia? Apakah orang seperti itu atau seperti ini? Terserah penilaian. Oke. Terima kasih ya. Nanti saya akan atensi Siap. juga. Sedikit Mas Kuya, saya cuma minta. Saya berharap laporan saya yang di Barreskrim segera ditindaklanjuti. Karena ini jelas, bukti sudah jelas. Bagaimana tidak ada di struktur perusahaan, dia bisa menjual tanpa sepengetahuan. Saya sudah dirugikan, perusahaan saya sudah dirugikan, bahkan saya sudah membayarkan pajak yang saya tidak terima. Satu. Kedua, membuat invoice. Perbuatannya ya. Ini bagaimana ya Invoice maksud saya? palsu. Invoice palsu, diduga palsu ya buat saya. Bagaimana kepolisian ini tidak bisa melihat dengan ini kan kejanggal sekali kalau sampai 2 tahun setengah masa nggak bisa. Dua alat bukti Dua itu sudah. perkara si iya, tersangka iya. sudah bisa Nah, mungkin harus ada dari Barreskrim, harus ada tangkapan ya ini dari dari 2022. semua. Ya, Ya, karena udah perkara dilaporkan, laporan terkait dengan si LS baik di Polres Badung maupun di Polda Bali kayaknya selalu menghadapi batu sandungan. Makanya ada frustasi di sana ke Barreskrim lah ya. Ya, ke Barreskrim, Iya, ada iya, lagi. iya, Jadi iya, semuanya iya. itu kok nggak jalan gitu loh maksudnya. Iya, iya. Nggak jalan, Padahal jadi ini yang- adalah warga negara Indonesia yang Ya, minta yang perlindungan dan taat keadilan pajak ya. memberikan masukan kepada negara, membuka lapangan kerja. Ya. Apa ini dizolimi loh, lagi dihancurkan. Oke, Memang oke. fakta. Jangan Fakta. sampai ada praktek-praktek tidak benar ya. Ya. intinya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Tapi intinya juga kalau emang dari pihak LS ada pihak yang dibicarakan sama Mbak Fani ini merasa keberatan dan tidak sesuai, kita tantang untuk datang ke sini. Siap. Iya kan? Benar nggak sih? Iya. Bicara di sini kalau emang Kita buka semua. kalian Datang Mbak ke Fani nggak sini, benar. saya Iya. minta. Ya. Iya. Dan siap juga kalau mau dipertemukan ya. Siap. Kalau emang Anda gentle, Anda merasa benar, datang ke sini. Saya juga netral, saya fair ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Fani. Terima Mudah-mudahan kasih. setelah ini ada Titik. titik terang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara.